Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة عبد الظالمين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Assalamualaikum ya malaikat zaman, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya mifrah. Assalamualaikum ya sayyidina. Sama sayyidina. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqqi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Assalamualaikum ya malaikat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abbas itu MDNH ya, dimanapun berada di seluruh Nusantara, Asia Tenggara, negara-negara sahabat, Australia, ya teman-teman di Riyadh, Jeddah, Taif, ya, dan teman-teman di Turki, di India, di Myanmar, ya, dan di seluruh wilayah manapun di bumi ini, pada bumi yang sama tadi sahabat. Marilah kita senantiasa terus meluruskan tauhid kita untuk sebenar-benarnya adalah kembali kepada Allah. Tadi istaghfiru rabbakum innahu kana tadi yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wal banin wa yaj'al lakum jannat ya. Kembalilah sebagaimana Allah sudah janjikan, wa idkulna ya Adam uskun anta wa zauzukal jannah. Ya. Marilah kita nikmati jannatul ma'wa dengan ruh jismani, jannatul na'im dengan ruh ruhani, jannatul firdaus dengan ruh sultani, dan juga sekaligus jannatul qurbah, menatap wajah Allah adalah wujuhu yauma idin nadirah, setiap saat adalah melihat wajah Allah
setiap saat, wujuhu yawma idin nadhirah, maka kamu akan selalu tersenyum dan bahagia. Karena tetapi 4 lapis itu adalah ada padanya. Kiblat jasad, kiblat hati, adalah kiblat ruh, dan kiblat pada rasa, sahabat. Pada syariatmu, pada torikatmu, pada hakikatmu, pada ma'rifatmu. Karena semuanya tidak bisa lepas adalah bagaimana adalah menyaksikan nur af'al Allah pada tubuh, nur sifat Allah pada hati, nur af'al Allah adalah nur sifat Allah pada ruh, dan nur adalah zat Allah pada sir setiap saat, ya. Pada pagi hari ini kita masih bicara bagian inti daripada adalah isi dalam Al-Quran adalah yang di tengah-tengah itu wal yatalataf, sahabat. Dan surat wal yatalataf sudah dibahas daripada surat Al-Kahfi, adalah surat yang ke-18 dan pada ayat yang ke-19, ya. Karena makna 19 memiliki makna yang luar biasa. Karena seluruh isi Al-Quran terhimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah 19 huruf, sahabat. Tetapi adalah bagaimana mensinkronkan antara ayat-ayat Qur'annya, ya, yang yang ada kitabnya, dan ayat-ayat kauniyah pada dirimu tadi semua. Maka satukan tajwidnya, satukan qiraatnya sesungguhnya. Jadilah tubuh ini adalah Al-Quranul Mubin. Karena kamu harus bahagia. Tapi Allah memiliki syarat adalah untuk bahagia, jadi sahabat. Bukan untuk menyulitkanmu dan bukan untuk Allah. Allah nggak penting dengan apapun tadi semua. Maka pahami, sahabat, juga kenapa adalah di dalam surat, di tengah-tengah surat itu ada wal yatalataf. Karena pada dasarnya manusia akan dilihat adalah dari kelembutannya. Manusia yang sadar dia akan hatinya lembut. Manusia yang sadar hatinya penuh cinta. Manusia yang sadar dia akan penuh dengan rasa syukur pada Allah. Sadar di dalam sini ada kota yang dibangun oleh Allah. Ada kota yang dituju oleh Ashabul Kahfi untuk mengeluarkan peraknya tadi semua, ya. Maka disinilah kita memahami dari ada ilmu lataif, isyarah, ibarah, haqa'iq, minimal 4. Ilmu yang minimal kalau seandainya panjenengan tidak paham tadi semua, untuk sementara tidak apa-apa, ikutlah yang paham tadi semua, ya. Karena inilah sesungguhnya kisah Tuhan yang begitu indah, ya. Maka begitu indahnya syatailah dalam kitab Hikam. Untuk kita mengembalikan, tidak boleh merampok hak-hak rububiyah Allah tadi semua. Karena ketidakbahagiaan adalah karena kita merasa wujud, itulah hak rububiyah Allah. Kita harusnya selalu sadar adalah wujud yang diwujudkan, ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, gerak yang digerakkan. Ini bukan dadamu. Ini bukan gerakku, tapi gerakmu. Ini bukan kehendakmu. Maka barulah adalah aku bukan kamu, tapi kamu adalah aku. Itulah penyadaran, sahabat. Maka selalu dalam Al-Quran tentang kota. Baladil amin. Baladil amin. Kota yang aman. Mekah yang aman. Kamu jadi duyufur rahman, dari tamu Allah setiap saat, dimanapun kamu berada. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kenapa kata baginda Nabi adalah inna fi jasadi ibnu Adam lamudghatan fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahya qalbu. Nah, qalbu. Maka qalbu itu dari kata qoluba. Ya, qalbu itu adalah jantung. Maka qalbu itu bukan hati, tapi qoluba. Qoluba itu jantung. Karena dia selalu bergejolak, dia selalu dung dek duk dek. Itulah kenapa segala hidupmu tergantung pada nafasmu, nufus, nafas. Maka itulah ada istilah syirullah dan nurullah. Itulah ada napas masuk dan napas keluar. Sampai Nabi mengumpamakan, bagi orang yang tidak sadar napas masuk dan napas keluar adalah lebih rendah dari bangkai babi. Itulah man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit mislul hayawan dunal baqar.
bukan bangkai sapi kata Nabi, fahiyakal hinjir, tapi adalah bangkai babi. Tadi semua sahabat. Ini bukan karena menggunakan kata-kata yang ini adalah demi begitu pentingnya adalah memanage kolbu ini. Karena disinilah sahabat adalah baladil amin. Disinilah baitullah yang sejati. Ya. Disinilah sesungguhnya pusat kebahagiaan. Disinilah merupakan, maka kenapa sampai ada surat Al-Insyirah itu alam nasrah. Dan Allah menggunakan A-nya itu istifham sahabat. Yang sifatnya takrir adalah bertanya tapi untuk penegasan. Nah, inilah di dalamnya Allah mengisahkan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Adalah bagaimana ada apa? Ada harfu taukidin. Adalah bagaimana Allah menjelaskan. Kenapa menggunakan kata inna? Karena manusia nggak ngerti ada kebahagiaan di sini. Allah menegaskan fa inna ma'akan di atasnya Allah bicara apa? Kolbu. Alam nasroh laka sodro. Disinilah sodrok tadi semua. Adapun sodrok adalah mudhof ilaih, kepada siapa kamu bersandar. Nah disinilah ada, maka Allah bersumpah dengan 4 untuk dada ini. Watin, wazaitun. Nah inilah zaitun. Jantunglah zaitun itu. Maka kenapa jantung kita mirip buah zaitun. Watin, wazaitun. Sampai Allah menegaskan surat An-Nur menjelaskan tentang seolah-olah adalah kerajaan Tuhan itu surat An-Nur 35. Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Dan Allah mengatakan ada kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Inilah sajarah mubarakah dadamu. Guru kami menulis kitab adalah Miftahus Sudur, as-sudur, sudur jamak. Tadi semua adalah dari kata sodar, dada, tadi semua di sini. Alam nasrah, laka sodar, tadi semua. Ya. Karena apapun yang kalian lakukan, sahabat, disinilah letaknya persoalannya. Sholat pun tidak ada. La sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hudur. Berkaitan dengan kolubah, jantungmu, napasmu. Napas kemarahankah, napas syukurkah, napas kebenciankah, napas adalah dendamkah yang kamu keluarkan setiap saat itu. Semakin napas benci, dengki, iri, hasud. Bahkan tadi, kenapa kata Abah? Sebetulnya wal yatalatov itu adalah yang di tengah-tengah ini. Wal yatalatov wala yusironna minkum ahada. Nah di sini bicara ahada. Maka nanti pun ada amaliyah yang pada saat sudah ditanamkan pada dadamu, tolong jangan dikisahkan. Maka kemarin ada Ikhwan yang dari Bangkalan Abah ijazahkan satu kalimat. Kata Abah, ini hanya 3 kata, tapi kamu belum tentu bisa hafal. Pendek, tapi belum tentu bisa hafal. Ya, siapapun yang hafal yang Abah ijazahkan, yang di Bangkalan itu, maka kamu akan memiliki dunia akhirat. Tadi semua. Karena itu hanya bisa diingat oleh orang-orang yang hatinya bersih. Maka disinilah Abah membahas dari tahun lalu tentang bagaimana perjalanan ini. Adalah untuk kalian faham bagaimana mengurus dada ini. Itulah juga Allah di surat As-Sam tadi semua. Sampai harus Allah juga bersumpah tadi. Adalah dengan demi waktu pagi tadi. Demi waktu duha. Demi waktu bagaimana bulan. Bagaimana matahari, bagaimana bumi, untuk Allah menegaskan wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwa. Inilah karena yang disebut dengan kolubah yang selalu berubah. Inilah jantung, bukan hati, jantung. Ya, maka itulah kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah, pohon zaitun. Dan tadi kita harus katakan, tadi malam kita sudah bahas bahwa jantung adalah di kiri dadamu, hati di kananmu di sini. Tapi jantung lebih ke tengah di sini, di antara ini. Maka disinilah orang bersembunyi di atas jantung. Tadi semua. Tadi satukan sedulur papat 5 pancer di sini. Kaf, ha, ya, ain, sod, satukan di sini semua. Ya, dari kiblat jasad, kiblat hati, kiblat ruh, kiblat rasa, satukan di sini semua.
Tetapi nanti harus diuji. Maka dalam surat wal yatalatop wala yusironna ada ahada itu, engkau adalah seorang ashabul kahfi diutus ke kota membawa perak. Itulah kenapa Al-Quran ciri iman sedekah. Disitulah engkau ini sudah berapa iman kata Allah. Sampai lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Walaupun jidatmu sampai hitam nongeng-nongeng, bacaan kurbanmu one day one juj, sholat tahajudmu 1000 rakaat, selama di sini kamu adalah pembenci, pendendam, pelit terutama, pelit. Karena itulah Allah ingatkan kepada kita, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi sahabat, patokan kepada kamu, apakah kamu itu adalah orang yang sudah dicintai oleh Allah atau tidak? Lihatlah dadamu itu. Pelitkah? Kalau sudah pelit, berarti manakibmu belum berdampak. Sholawatmu belum berdampak. Dikirmu belum berdampak. Tahajudmu belum berdampak. Duhamu belum berdampak. Karena semuanya tergantung daripada di sini. Inilah kenapa wal yatalatov itu adalah di tengah-tengah. Itulah kenapa ada sholatul maktubah, sholatul wusta, sholatul daim. Yang inilah latifah ahfa. Maka ada 7 pemuda. Nah itu yang terjebak di dalam gua. Mana itu 7 pemuda itu? Adalah tadi. Latifah kolbi, latifatul syirri, latifatul ruhi, latifatul khofa, latifatul ahfa, latifatul nafsi, latifatul qalab. Semua. Ya. Itulah 7 yang disebutkan latoif yang terkurung oleh siapa? Oleh jasad. Maka kata Abah kenapa selalu terus bicara? Hidup ini perjalanan. Dari ahad menuju ahad. Kalau nggak jamu di hari Jumat, gagal. Maka hari itu dari ahad, itu adalah 7 sahabat. Itulah 7. Pahami. Ya. Kenapa 7? Tadi kata Abah juga. Wal yatalatov itu adalah merupakan surat ke-18. Ayat ke-19. Ayatnya 18, tapi suratnya ke-19. Totalnya 37. 37 adalah bilangan prima. Ingat, bukan ganjil dia, prima. Ada ganjil, ada genap, ada prima. 2 itu bilangan prima. 2, 3, 5. Ya. Maka sebenarnya Allah mengajarkan kita lewat matematika, lewat fisika. Nah inilah kita harus paham, bukan hanya ayat-ayat Qur'annya saja. Itulah membutuhkan ilmu pengetahuan. Maka hari ini kata Abah, sudah lengkap, sudah cukup lengkap Allah mengajarkan kepada kita termasuk ilmu genetika. Karena ilmu genetika kamu akan mengerti. Orang-orang yang sudah pernah tes DNA, kamu akan mengerti. Ternyata sekian persen Inggris tuh. Kamu kan lihat tuh kemarin kasus Habib siapa tuh. Najwa Shihab pernah ngecek ternyata 30%-nya India tuh. Dia pernah hidup di India. Dia pernah hidup di Inggris 4%. Nah itulah sahabat. Nah inilah juga surat Al-Kahfi ayat 19. Sebenarnya juga Allah sedang berkisah tentang bukan hanya bangun dari tidur. Tapi adalah kebangkitan dirimu kembali di alam ini. Kalau kalian paham. Itu tergantung level. Dari semua. Surat Al-Kahfi itu. Ya. Maka itulah Wal-Yatalatop 37. Apa itu 37? Sama saja waktu Allah bicara tadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat Al-Fil. Ya. Ada gajah, ada Abroha, ada Ababil membawa 3 batu. Itulah 3 batu yang akan menghancurkan Ka'bah. Inilah tempatnya. Tempatnya Ka'bah. Tadi Baitullah Allah yang ada pada dirimu yang akan dihancurkan. Oleh apa? Abroha. Siapa Abroha? Nafsu kita. Siapa gajah? Tubuh kita. Siapa 3 burung ababil? Nur insan, Nur Muhammad, Nurullah yang ditanamkan di dalam dadamu. Tadi semua. Ya. Inilah tentang dada. Itulah kenapa Allah berfirman alam nasrah menggunakan istifham. A-nya itu adalah istifham. La milik siapa? Tadi. Maka di situ ada isi ma'rifat. Pada Fa inna ma'al usri usra, inna ma'al usri usra. Ada 2 isim ma'rifat dan 2 isim nakirah. Allah menggunakan dorof lagi di situ, maka ma'a udah inna ma'a lagi. Fa inna ma'al usri usra.
Di dalam usri ada yusra. Tetapi usra adalah yusra adalah dua. Tuh hebatnya, sayangnya Allah pada kita yang membersihkan dadanya dari semua. Maka itulah di situ yang harus dipahami oleh kita. Ya, maka ayo lembutkan hatimu. Bukan hanya cukup mengucapkan ya Latif, tapi lembutkan hatimu. Lembutkan. Karena Allah itu adalah juga yang karena kalau tidak dilembutkan, tadi juga dikatakan bahwa karena sifat kolbu itu, koluba ini yataqallabu, yataqallabu itu artinya mudah bergejolak. Makanya kamu hari pagi senang, siang udah berubah. Ini tergantung apa yang ada di kolbumu. Karena kau masih terjebak dengan segala apa yang tagoyur. Terus akan berubah. Segala apa yang selain Allah itu akan berubah, sahabat. Yataqallabu tadi semua. Qoluba tadi semua. Maka itulah baginda Nabi. Inna fi jasadil adam lamudghatan fa inna salahat jasadu kulluh wa idza fasada jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Al qalbu tadi qoluba. Yataqallabu tadi semua, ya. Nah, disinilah kebahagiaanmu. Betapa pentingnya. Sampai Nabi dibelah dada 3 kali. Tuh. Itu juga harus paham lagi. Bukan dibelah dada kayak ikan mas dibelah. Karena manusia terbagi dari 4 lapis. Untuk sampai kepada alam ma'rifat. Jasadmu dengan syariat. Nah, syariat itu yang lebih utama sebetulnya adalah sadar napasnya itu. Maka itulah tadi banyak kata Nabi orang laku sholat tapi nggak sholat. Nah ini yang Abah lihat hari ini. Orang Islam dari segi sholat, laku sholatnya sih bagus. Tapi sholatnya tidak. Karena as-sholat bihuduril qalbi. Tadi semua. Menyadari napas masuk tadi. Kata at-tanzih masuk ke dalam. Tauhidkan semuanya, masukkan ke dalam. Tariklah semuanya. Tiada yang bukan hu. Karena semuanya Allah. Allahu nurus samawati wal ar. Lillahi ma fis samawati wal ar. Lahu ma fis samawati. Hu semuanya. Kulhu ahad kan semuanya. Disitulah sesungguhnya. Seluruh yang Abah pelajaran itu sampai di penghujungnya adalah waliyatalatop ini. Maka sebenarnya Abah kalau begitu selesai menjelaskan waliyatalatop ini. Seharusnya selesai. Tadi penjelasan itu. Karena waliyatalatop itulah. Tadi semua. Tapi bagaimana memahami hakikatnya. Diterapkan pada diri. Karena segala sesuatu sahabat. Nggak diterapkan pada diri. Quran. Tadi semua. Iman. Takwa. Dan lain sebagainya. Itulah kenapa kita harus al-imanu uriyanun. Iman itu telanjang. Walibasuhu takwa. Dan pakaiannya adalah takwa. Nah, itulah yang harus dipahami. Jadi bukan hanya mengerjakannya. Tapi siapa yang mengerjakannya juga penting. Tadi. Kalau ada wayang itu beribadah. Siapa yang beribadah, yang dikir. Ini juga penting. Muharik itu lebih penting. Nah kata Abah, kalau sholat itu wajib, maka ma'rifat 1.000.000 kali lebih wajib daripada sholat itu. Seluruh rukun Islam itu wajib, tapi seluruh wajibnya itu hanya ada kalau seandainya. Sama aja kamu nabung di bank. Nabung itu gak usah gede. Yang penting daftar. Maka setelah itu kalau misalnya menaruh uang ke bank, ada catatanmu. Ini masalahnya manusia ini nggak pernah mau membuka dadanya, membuka rekeningnya dengan Allah tadi semua. Itulah kenapa dalam Al-Quran selalu diibaratkan sodako, iman itu sodako, takwa itu sodako, terus sodako, sampai iman yang sempurna itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah mengatakan kata lan, bukan la, bukan tidak mungkin, tidak akan pernah mungkin. Nah itu bahasanya. Ya, itu bahasanya. Kenapa menggunakan lan, menggunakan nun itu, sahabat? Ya, karena pada dasarnya adalah ujung-ujungnya tadi tidak akan diuji. Aku cinta padamu Allah. Coba berapa sodakohmu itu? Berapa banyak yang sudah kau senangkan? Berapa banyak yang sudah kau bantu? Nah, itu kata Allah. Nanya balik tuh pada kamu. Saya udah tahajud ya Allah. Coba buah dari tahajudmu itu. Berapa banyak yang kau maafkan? Berapa banyak yang kau kasihi? Berapa banyak yang kau santuni? Berapa banyak yang kau bantu? Itu ujung-ujungnya. Kenapa ciri iman sodako, ciri takwa sodako, ciri hijrah sodako, ciri husu sodako. Karena kembali Ashabul Kahfi yang membawa uang perak ke kota. Orang nggak paham-paham lagi maknanya. Tadi semua. Kisah dongengnya yang dipahami.
Tapi tidak pernah diterapkan pada tubuhnya sendiri. Padahal yang akan pulang ini. Yang akan pulang kita. Ngomongin Ashabul Kahfi, yang akan pulang kita. Allah mengajarkan seluruh makhluknya tentang kisah Ashabul Kahfi. Kamulah Ashabul Kahfi itu. Begitu. Allah mengajarkan Adam dan Iblis. Kamulah Adam itu dan Iblis tubuhmu. Gitu. Allah mengajarkan Musa dan Fir'aun syariatnya. Tapi yang sebenarnya Allah ajarkan kepada seluruh manusia. Hei jiwa, kamulah Musa itu dan tubuhmu adalah Fir'aun. Allah mengajarkan lewat Nabi Yunus. Hei manusia, Yunus itu jiwamu. Tapi sebenarnya adalah ikan itulah. Tubuhmu itu yang menelan si jiwa. Demikian semua kisah Nabi. Yusuf, hei, kitalah Yusuf itu. Dan penjara adalah tubuh kita. Kitalah Ashabul Kahfi itu. Dan tubuh inilah guha yang mengurung Ashabul Kahfi. Ini kalau seandainya nggak begitu. Terus kita ini yang mau pulangnya yang mana? Maka itulah Nabi bersabda, man talaba maula bi ghairi nafsihi. Siapa yang mencari apapun yang berkaitan dengan Tuhan, keluar dari tubuhnya. Faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dia akan nyasar. Itulah Allah suruh kepada kita adalah Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yauma 'alaika hasiba. Itulah Allah menyuruh kita meningkatkan kesadaran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bagaimana dekat dengan Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tadi semua hadirkan, undanglah. Tapi mengundang Allah Nabi isbat. Itulah cara mengundang Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad adalah dengan Abdulu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Karena Allah itu punya sifat adalah selain qiyamuhu binafsihi mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan kamu. Kamu yang ada, nggak adalah dia itu. Gitu kata Abah juga. Masalahnya, disinilah konsep kepada kita. Kenapa ahada? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tadi semua. Makan tadi dikatakan ada wal yatalatop wala yusiruna bikum ahada. Kalau sudah sampai di sini, mau diceritakan pada siapa? Kamu jangan ngomong-ngomong ya di kota itu. Gitu. Karena semua juga udah Allah gitu kan tadi. Tadi semua. Mau ngadu dengan siapa? Kalau semuanya dia. Coba. Tadi semua. Sudah hilanglah semuanya. Itulah ahada. Sahabat. Ya, itulah. Maka Tuhan Abdul Qadir pun menjelaskan di dalam Kamakola. Ya. Dari baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda adalah inna quluba bani Adam baina usbu'aini min ashabihil rahmani yuqallabuha kaifa yasha. Tadi semua. Sesungguhnya hati manusia ada di antara dua jari-jari Allah. Ini jantung. Tuh. Hitnya dari dua jari-jari Allah itu. Istinsar. Syirullah, nurullah, syirullah. Nurullah, syirullah. At-tanzih, at-tasbih. At-tanzih, at-tasbih. Man arafa Allahu bi at-tanzih faqad kafar. Man arafa Allahu bi at-tasbih faqad tadi syar apa namanya? Musyrik. Wa man arafa Allahu tadi bi jami'il bainahuma. Tuh. Tasbih, tanzih, nafas satu. Maka dikatakan faqad arafa wahada. Berarti wahada yuwahidu tauhidan. Sudah kembali pada dia, sahabat. Maka nanti dalam amalia sehari-hari adalah Abah sudah ajarkan nanti. Khusus akan Abah ajarkan bagaimana prakteknya. Dan juga termasuk mandi garam. Semua ya. Itulah kenapa ayat ini dibenci kisahnya oleh Dajjal. Tadi semua. Tadi kasih sayang itu berseberangan dengan sifat Dajjal. Memberi itu berseberangan dengan sifat Dajjal. Tadi semua. Karena orang Dajjal itu adalah orang yang bermata satu. Tadi semua. Tadi semua. Yang tidak melihat Allah. Yang dilihat makhluk Dajjal. Gitu kan tadi semuanya. Tadi. Kalau orang sudah melihat. Itulah iblis sudah berkata.
Semuanya qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ugwiyanahum ajmain. Selama kamu makhluk jasad aku sesatkan. Dengan sepeda ompreng aja kamu lupa Allah. Dengan uang goceng aja lupa Allah. Apalagi dengan 1 triliun. Tadi semua. Tadi karena apa? Selama kita makhluk jasad akan selalu memandang indah kepada segala. Tetapi bukan berarti kita harus miskin. Nah, ini juga persoalan yang salah. Tadi harusnya ada tanzih tasbih. Bahwa yang sebenarnya yang dohir itulah yang batin. Gitu loh. Sebenarnya makhluk ini Allah lah itu. Gitu. Tadi semua. Nah inilah tentang syahadat sesungguhnya. Jadi kan tadi kata Abah juga. Allah dihilangkan. Telan semua ke dalam. Tidak ada yang lain kecuali Allah. Musyrik. Kafir. Tertutup. Terkoper. Karena Allah itu nyata. Innakum satarawna rabbakum ayyana. Sebenarnya Tuhanmu jelas. Itu saja. Cuma syaratnya. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Cuma hanya di situlah. Sahabat jadi itulah kenapa apa namanya wal yatalatop itu adalah surat ke-18 adalah merupakan ayat ke-19 37 itu bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya dan angka 1. Bilangan prima itu. Artinya apa? Nah, itu punya arti juga. Kenapa Allah ciptakan matematika? Biar kamu ngerti. Oh, ternyata berapapun angka dibagi 0 hasilnya tak terhingga tuh. Supaya kamu ngerti. Buat pendosa-pendosa, nggak ada artinya dosamu itu dibagi 0. Tadi semua. Pada saat sudah dikembalikan semuanya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun. Hilanglah dosamu seluruhnya. Maka hasilnya Allah tak terhingga. Tapi berapapun amal dibagi dirimu, itulah syirik. Sok, berapa? 1000 amal dibagi dirimu semakin besar, semakin sombong. Maka tadi sebiji jara saja pembagi dirimu tidak akan bisa sampai dikatakan oleh Allah seumpama memasukkan unta ke liang jarum. Tuh. Itulah syirik. Dan Allah sudah berkata, siapa yang ingin kembali pada Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih. Amal sholih itu bukan amal hasanah. Pada saat engkau tidak lagi merasa beramal. Saat engkau tidak lagi merasa sholat. Selamat saat engkau sudah tidak lagi merasa ada. Selamat engkau. Itulah sholat. Kenapa perintah sholat 60 kali itu? Akimis sholat. Aqoma yukimu. Iqomatan itu. Fi'lun amrirnya akim. Dirikan. Selalu sadar pada napasmu itu. Maka jangan main tuduh kafir saja kepada orang-orang sana. Yang gak laku sholat. Kamu laku sholat, tapi enggak sholat. Nah ini persoalannya Abah lihat hari ini. Kenapa Islam jadi jongos? Tapi kamu juga jangan, kalau yang sudah sholat, jangan tinggalkan sholat. Karena Allah bicara dalam Al-Quran, ada syara'a, ada mansakan. Mereka punya cara, kamu punya cara. Cara kita ikutnya cara Rasulullah. Itu, maka ada Muhammad dohir di badanmu. Muhammad harid di rasamu. Muhammad majaji badanmu mimha mimdal. Muhammad hak ya hidupmu itu ruhmu. 4 Muhammad satukan dalam tubuh Muhammad syariat tarekat hakikat ma'rifat. Maka disitulah kenapa ada kiblatnya tadi. Makanya pada saat Allahu Akbar itu udah habis tuh. Berarti dari mulai Baitul Muharram ke Baitul Maqdis ke Baitul Aqsa, dari Baitul Muharram Baitul Aqsa kepada Baitul Maqdis dan kepada Sidroh Al-Muntaha. Paham itu? Terima kasih sahabat. Kepada Sidroh Al-Muntaha. Kesadaran yang sempurna. Pada kesadaran Ibrahim. Maka iman ada awalnya. Maka Nabi Musa. Jangan sudah merasa beriman. Rasul aja belum iman. Sebelum membuktikan iman. Itulah sampai dia bilang. Subhanaka tubtu ilaika. Wa ana awalul mu'minin. Dari semua pada saat engkau membuktikan iman, pada tetesan air, pada rasa yang kau terima, pada mata yang kau bisa melihat, kau tapakuri gigimu. Kenapa gigi ini turun ke atas ke bawah? Kenapa nggak terus ke bawah? Yang bawah nggak terus ke atas? Pernah berpikir begitu? Kau hanya mentapakuri gigimu sendiri sudah menangis. Kau mentapuk, kok kenapa saya melihat? Kok saya melihat si ini sayangnya, si ini ya biasa aja, karena ini cucu saya. Disitulah Tuhan mengajarkan kepada kita dengan segala hal. Apa yang kau lihat, yang kau rasa, yang kau dengar, yang kau apa. Semua terserah panjenengan.
Abah tidak sedang merubah syariat. Syariatmu, hei Islam, silahkan berjalan pada syariatmu. Hei Yahudi, silahkan berjalan pada syariatmu. Hei Nasrani, silahkan pada jalan. Hei juga Hindu, Buddha, jalanlah pada syariatmu. Maka itulah, tidak boleh bagi seorang Islam jadi teroris. Tidak boleh seorang Nasrani jadi misionaris. Tidak boleh seorang Yahudi jadi Zionis. Maka ayo, karena siapapun kalian, selama tidak Zionis, selama tidak misionaris, selama tidak teroris, kamu aman. Itulah Nabi bersabda dalam sebuah hadis. Yahudi 71 golongan, semua ke neraka kecuali satu. Yang mana yang satu itu? Yang innama ilahukum ilahu wahid. Nasrani menjadi 72 golongan, kulhum pinar, kecuali satu. Siapa yang satu? Innama ilahukum ilahu wahid. Juga sama. Islam pun 73 golongan kata Nabi. Semuanya neraka kecuali satu. Innama ilahukum. Tadi selalu kata Allah ujungnya. Ahada. 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 Wala yusyrik bi ibadati. Ahada. Jadi bagi Allah itu sahabat. Jangan dikira kamu dengan sholat kamu itu lebih benar daripada orang yang sedang kebaktian di gereja. Atau mata inilah kebodohan. Karena Allah itu hanya melihat nur afal Allahnya. Geraknya gitu loh. Gerak yang disadari adanya Tuhan. Yang pada sholat, kita pada Islam sholat. Maka dibaliklah sholat maktubah. Dan sholatmu sendiri apakah sudah benar? Apa sudah benar qasabnya? Apa sudah benar ta'arodnya? Apa sudah benar ta'innya? Apa sudah benar ihramnya? Apakah sudah mi'raj? Apakah sudah munajat? Apakah sudah tubadil? Tuh. Maka berhentilah menghukum manusia. Marilah sama-sama belajar. Menyadari. Selalulah tiada nabi dan rasul yang menyalahkan siapapun. Yang disalahkan diri sendiri. Nabi Yunus ditelan ikan, nggak pernah. Ini takdir Allah. Nabi Ibrahim diusir, nggak pernah. Ini takdir Allah. Ya. Lebih baik dalam urusan keburukan, salahkan saja pada diri sendiri. Dan itulah adab yang dibangun oleh Allah pada kita. Jadi sahabat di dalam waliyatalatop itu adalah merupakan bagaimana sebenarnya di situ puncak kita. Kita ini ada ummul Quran tubuh kita, qalbul Quran jantung. Tetapi yang di dalamnya itulah waliyatalatop itu merupakan tengah-tengah daripada dadamu itu tadi semua. Disitulah hakikat pada Muhammad tadi semua ya. Ya, karena semuanya Hindu, Buddha, Kristen pada Muhammad. Tadi semua. Yang Muhammad yang mana? Yang makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Dialah walakin Rasulullah. Yang tidak punya anak. Lam yalid walam yulad. Dialah Rasulullah. Bukan bapak dari seseorang. Dialah Rasulullah. Semua. Utusan Allah. Khobar mubtada. Dialah Muhammad. Yang ada yang meliputi semua. Rahmatan lil alamin. Rahmatan fil alamin. Maka jangan berhenti pada satu. Disinilah hadis. Ya. Mari sahabat kita tingkatkan kesadaran itu. Maka kenapa perjalanan kita dari Muharram sampai Dzulhijjah itu. Di Muharram kamu dikisahkan tentang bebasnya Yakub dari buta. Karena kita lah. Kalau sebelum tidak mungkin waliyatalatop itu adalah ahada. Kalau kamu masih penyakit kulit seperti Ayub. Tadi memandang makhluk dari bentuknya. Tadi semua. Tadi rupanya. Padahal jangan terjebak pada bentuk dan rupa. Karena bentuk dan rupa adalah tagoyur. Ada diadakan. Tadi semua. Didohirkan, dibatinkan, didohirkan, dibatinkan. Dirubah sifatnya. Terkadang jalal pagi, jamal sore. Pagi kohar, malam jamal. Itulah cara dia memperlihatkan tontonan dia. Ini drama gua kata Tuhan. Dari semua. Kata sang energi. Nah, nanti kita akan bahas kapan-kapan Tuhan itu adalah nyata. Dan berlakulah hukum Tuhan itu. Yang dihimpun dari seluruh kitab suci itu menjadilah hukum alam. Dari semua. Karena hukum Tuhan. Maka bagaimanapun kau baca Quran itu, kalau hukum alamnya kau nggak ikuti, tidak akan tunduk alam itu pada Quran itu. Ingat itu. Bagaimanapun Injil yang kau baca, selama kau terjebak pada Injil itu, maka alam tidak akan tunduk padamu. Karena alam ini al-alamu mir'atu al-haq.
Karena dialah sendiri tadi semua. Ya. Nah inilah maka di penghujung perjalanan itu adalah kesadaran yang sempurna. Sebagaimana bebasnya Ayub dari penyakit kulit, Yakub dari penyakit buta, Yusuf tidak lagi dibui. Ya, termasuk wal yatalataf ashabul kahfi, keluar dari gua. Nah, kemarin kan Abah sudah bahas tentang apa namanya 7 nama pemuda adalah Maksalmena, Martinus, Kastunus, Bairunus, Danimus, Yatbunus, dan Tamlika. Itu sebetulnya tentang kalau Islam diganti namanya Latifatul Qalbi, Latifatul Ruhi, Latifatul Sirri, Latifatul Nafsi, Latifatul Qalab. 7 latifah pada dirimu. 7 kesadaran pada dirimu. Kesadaran Adam, kesadaran Isa, kesadaran Yusuf, kesadaran Idris, kesadaran Harun, kesadaran Musa. Di penghujungnya wa ana ila rabbikal muntaha, yang disebut sidroh al muntaha, kesadaran Ibrahim yang dia sudah berkata la syarika lahu, tuh la syarika lahu, sudah tiada lagi syirik jali pada tubuhnya, tiada lagi syirik khofi pada hatinya, tiada lagi syir pada ruhnya, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itulah Islam tadi. Maka dikatakan oleh Allah SWT Al-An'am, Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk dari semua, niscaya akan dilapangkan dadanya dalam berserah diri, bukan menjadi orang Islam. Ini suka gagal lagi pemahaman tadi semua. Maka mari, Islam itu adalah pola hidup. Kristen pun Islam, Hindu pun Islam, Buddha pun Islam, selama dia mau berserah diri. Tapi Islam pun bisa kafir tadi kan, tadi semua. Man arafa Allah adalah atansi, pakon kafir. Walaupun Tuhan itu ada, meliputi segalanya, tapi nggak wujud. Itulah tadi kenapa Abu Jahal itu iman pada Tuhan, tapi nggak iman pada Rasulullah yang dohir. Itu. Kenapa Adam, iblis itu iman pada Allah, tapi tidak iman pada yang dohir? Adam, coba. Nafsirnya makanya tadi membutuhkan ilmu isyarah, lataif, ibarah, haqa'iq. Kamu akan mengerti dengan ilmu Allah. Rahasia Allah dengan ilmu Allah. Dengan syir Allah dengan syir Allah. Isyarah, ibarah. Haqa'iq. Lataif. Tadi maka sampai Allah berbicara lagi tadi. Jadi paman yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang Allah menghendaki dengan memberikan kepada petunjuk. Tadi semua. Makanya kenapa orang talqin itu selalu dikatakan tadi. Wassalatu wassalamu alal habibi al aliyyi itu. Sayyidina Muhammadin al hadi itu. Al hadi itu bukan baginda Nabi Muhammad yang di Madinah. Tapi Muhammad yang ada dalam diri beliau. Al-Hadi yang berikan hidayah. Karena beliau Muhammad yang di Madinah itu bahkan ditegur. Innaka la tahdi man ahbabta. Walakinallaha yahdi man yasha. Coba mari kita luruskan tauhidnya. Supaya kita mencintai Nabi kita syariat dengan benar. Mencintai Nabi kita tarekat, hakikat, ma'rifat dengan benar. Kalau tidak begitu berarti agama itu hanya terus aja don, wama aksaruhum tadi, wama aksaruhum inna donna, manusia bertuhankan dengan donnya saja, neraka surga dengan don tidak pernah bisa dibuktikan, padahal segalanya bisa dibuktikan. Tadi itulah Nabi Ibrahim, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kalau Nabi Musa, wa ana awwalul mu'minin, iman dulu baru muslim. Maka apa kesadarannya? Kesadaran Musa dulu, baru kesadaran Ibrahim. Tuh, baginda Nabi Muhammad itu kesadarannya diawali kesadaran Harun pada akal. Tadi, Harunu akli. Tuh. Maka Tuhan Abdul Qadir selalu bernadom, qalbi kutbi, qalbu lah kiblatku. Wa qalabi lubnani, inilah qalabku, gunung Libanonku. Syirri khadiri, dalam syirku adalah Nabi Khidirku. Wa ainuhu urfani, penglihatanku ma'rifatku. Tergantung kamu melihatnya ro'a, nadoro, absor, basiro, absor. Syirri khadiri. Wa ainuhu urfani. Harunu akli itu akal.
Maka kenapa Al-Quran menyuruh kita afala ta'qilun? Pada saat Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Tuh, bawahnya afala ta'qilun. Pakai otak tuh mana teh? Pakai akal enggak? Kan akal itu siapa? Gitu. Akal apa? Akal binatangkah? Akal nafsukah? Akal tadi maka ada 6 bisikan. Khotir jin, setan, iblis. Akal bisikan nafsu ada 6 bisikan yang ada pada diri kita. Jangan sampai bisikannya dari nafsu. Ibadah bisikan nafsu hancur segalanya. Maka tadi afala ta'qilun. Itulah harunu akli wa kalimi ruhi tuh ruh. Setelah kalim barulah ruh. Wa kalimi ruhi musalah. Nah, semua sebetulnya Isa di situ sebenarnya. Itulah Isa ruhullah. Maka itulah oleh saudara kita Isa itu adalah ayah bapak anak. Ya tadi kalau nggak ada ruh nggak ada kehidupan ini. Balik ke bahasanya kalau nggak ada Isa nggak ada kehidupan ini. Karena dialah ruhullah. Isa ruhullah. Ingat itu. Maka jangan terlalu alergi dengan istilah-istilah orang. Kalau nggak paham tadi semua. Isa ruhullah. Kan Abah katakan Muhammad tidak akan bisa mi'raj tanpa Isa. Karena ruh itulah yang disebut dengan hakikat ruh itu adalah Muhammad, itulah Isa pada dasarnya. Lihat dalam Jalaluddin Rumi, fihinya kitab Jalaluddin Rumi. Maaf sahabat, mari kita luaskan kita ini. Bukan untuk saling menuduh, maka tadi bebaskan dari penyakit kulit di Muharram supaya kamu sofar, supaya kamu melahir dirimu, maulidkan dirimu. Dari semua, lahir dari semua. Tapi lahirnya dirimu itu adalah seumpama Muhammad ada tanggal di bulan ketiga. Dan pada 12 Rabiul Awal. Robi 12. 1-2. Kenapa 1-2? Dan kenapa 2 itu ada dalam hitungan matematika bilangan prima? Karena ternyata yang 2 ini 1. Gitu. Ternyata Allah itu mubtada, nurus sama khobarnya di situ juga. Ternyata benang itu kapas ya. Oh ternyata gula itu manis ya. Oh ternyata yang terang ini setrum toh, bukan bohlam. Tapi bohlam, tapi setrum tidak akan nyata. Itulah kenapa bilangan prima diawali dengan angka 2, tapi 1 pada dasarnya. Karena hanya 2 dan 1 di situ. Tapi 37 adalah surat Wal Yatalatop, itu adalah surat yang ke-18 ayat ke-19, 37, 3 dalam 7. Tadi ada 7 lubang di kepala. Tadi ada 7 lapis bumi pada tubuhmu. Dari bulu, kulit, daging, tulang, sumsum, darah, urat. Ada 7 kesadaran pada dirimu. Ada 7 lapis nafsu pada dirimu. Ada 7 latifah pada dirimu. 7 air mutlak mensucikan dohirmu. 7 air mutlak ruhani membersihkan ruhanimu. Tadi 7 latifah tadi. Dan tubuhmu harus tawaf dengan 7 setiap hari. Pada kolbu batin. Lemparlah jumratul aqobah pada diri akumu yang keempat. Jumratul wusta pada dirimu yang ketiga. Jumratul ula pada lempar 7 pada dirimu. Sampai pada aku sejatimu yang melakukan tawaf itu. Aku sejatimu yang sholat itu. Aku sejatimu yang hidup itu. Aku sejatimu yang ada itu. Aku sejatimu. Maka kenapa di penghujung surat Al-Kahfi itu adalah wal yatalatop wala yusironna minkum ahada. Ya. Ahada. Mau cerita kepada siapa lagi? Tapi syaratnya bawalah koin perak ke kota untuk mendapatkan makanan yang terbaik. Apakah makanan terbaik itu lotek? Apakah makanan yang terbaik itu adalah sirup? Apakah makanan terbaik itu steak? Apakah makanan terbaik? Bukan. Makanan langit. Untuk jiwamu yang tertidur. Tadi semua. Ya. Maka disitulah kenapa tentang wal yatalatop pada lembutkan dirimu. Tadi semua. Sampai dikatakan inna quluba bani adam baina usba'ini min asabi'ir rahmani yuqallabuha
kaifa yasha'u. Wal muradu minal usbu'aini adalah sifatil qahri wal lutfi. Tadi latifah, lut. Dan kenapa? Nama Allah ya Latif itu nama yang ketujuh. Tetapi hurufnya ada 8. Karena nanti di penghujungnya setelah kamu menjadikan dirimu adalah, dadamu adalah merupakan Yasin, qalbul Quran, maka sesungguhnya ada 8 perintah kun fayakun dalam Al-Quran. Kun fayakun pada garammu untuk membersihkan tubuhmu. Kun fayakun pada minumanmu, makananmu. Bacalah. Bisa juga bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nur rabbi, bihaqqi nur Muhammad. Kun fayakun. Kun fayakun. Kun fayakun. Nah sekarang kau akan melahirkan keberkahan. Karena di dalam dadamu sudah menjadi baladil amin. Man kana dakhalahu amina. Setiap masuk kamu sudah jadi duyupur rahman. Setiap saat kamu Allah setiap saat. Kau sudah akan mendapatkan tadi makanan ashabul kahfi. Tapi ujiannya tadi bawalah perak ke kota. Tadi semua. Bagikan. Ciri iman sodakoh, ciri takwa sodakoh. Tadi semua. Maka tadi. Ada sahabat-sahabat Abah yang sudah reinkarnasi lagi ke sini. Abah tanya. Bah, saya di kehidupan dulu berbuat baik. Kenapa di sini? Gak dapat uang. Iya. Karena kamu nanamnya, mancingnya dulu senyum. Maka balasan di sini pun senyum. Dan kalau kamu dulu ngasihnya uang, hari ini pun uang. Kenapa banyak kisah dalam Quran itu seolah-olah kaitkan dengan dinar, dirham. Tadi uang emas dari perak. Kenapa sodakoh itu dikaitkan dengan tadi takwa sodakoh, zakat sodakoh. Semua. Ya kamu nanamnya tergantung apa yang kau tanam di hidup. Wanak tubuh makoddamu wa asarohum. Tadi semua. Apa yang kau tanamkan maaf akan berbuah maaf. Benci akan panen benci. Memberi uang akan panen uang. Apa kasih tahu. Itulah kenapa Bill Gates di Sudan itu membangun ribuan sekolah dasar. Kamu benci aja pada Bill Gates. Benci aja pada Ronaldo. Ronaldo untuk jawab bertempat aja dia ratusan. Itulah sahabat. Mereka-mereka yang sudah sholat. Walaupun tidak laku sholat seperti apa yang kau sangkakan itu. Itulah kenapa perintah sholat itu adalah tadi. Fi'lun amrinnya adalah kum. Tadi. Akimis sholat itu. Kenapa gimana? Kum akoma yuki bimana muta'adi. Artinya. Selama kamu sadar. At-tanzih, at-tasbih. Udah. Jangan lagi. Tadi semua. Jangan sok. Suka menghukum-hukum orang yang kelihatan gak laku sholat. Ya buat kamu sholat. Tapi jangan sampai kamu sholat malah justru merasa sholat. Nah itulah pawailul lil musallin lagi. Nah inilah kenapa ada bahasa pawailul lil musallin. Celaka orang sholat. Yaitu sholatnya kayak kamu itu. Merasa sholat. Habis sholat kau jajah. Kayak udah kerja sama Allah. Ya Allah saya ini kan udah sholat. Turunkan rezeki. Kalau di langit turunkan. Kalau di bawah keluarkan. Kalau jauh dekatkan. Kalau dikit banyakin. Kalau haram halalin. Itu orang Islam. Tadi. Orang Kristen aja bicara pada ayah bapaknya itu benar lemah lembut. Ya Tuhan Bapa yang ada di surga. Silahkan kalian mau benci Abah kayak apa. Bagi Abah udah gak peduli. Karena Abah itu sudah tadi semua. Bagi Abah udah satu semuanya. Cuma Abah mengambil pelajaran yang baik dari mereka. Saya sering bersama dengan pendeta. Kemarin Abah ada acara dengan pendeta Hindu. Brahma. Dari semua di Bali. Ada masalah. Silahkan kalian sesatkan. Ada masalah. Tidak akan sedikit pun robek dari ini. Dari semua. Silahkan injak-injak nama Abah. Karena nama Abah itu bukan Abah. Tubuh Abah pun bukan Abah. Maka tadi. Gak ada akan berdampak apa-apa. Aku sudah tidak punya nama. Maka orang gak tahu siapa sih nama Abah saya itu. Udah mati. Tadi semua. Maka tidak ada pengaruh lah. Makanya percuma lah. Jangan buang-buang tulisan untuk menjelekan Abah. Percuma. Tadi semua. Gak ada gunanya. Ataupun bahkan membunuh tubuh ini pun sekali nggak ada pengaruh, nggak ada gunanya. Karena yang ngomong ini bukan tubuh ini, tadi semua. Nah ini pahami ya, pahami sahabat. Mereka, ya Tuhan Bapa yang ada di sorga, terima kasih dengan rizki. Aku hidup dengan napasmu. Coba, kamu selalu merah Tuhan yang dijajah. Ya Allah, kalau seandainya rizki di langit turunkan. Coba itu segeblak-geblaknya doa itu.
Kita lah. Maka Gus Dur nggak salah. Yang paling dekat dengan Tuhan itu adalah Kristen. Dia manggilnya Bapak. Tuh dari semua. Ini candaan Gus Dur. Tapi candaan wali itu bermakna lu, hati-hati. Yang kedua katanya orang Hindu. Yang dekat dengan Allah itu. Panggilnya Om. Om Santi. Om. Yang jauh itu orang Islam. Panggil Tuhannya pakai toa lagi. Allah. Allah. Ini sahabat. Tadi semua. Silakan. Semuanya adalah ada pada dirimu. Pilihannya ada pada dirimu. Kebahagiaan ada di sisimu. Cara apa kau memandang hidup ini? Cuma yang sudah Abah buktikan, dohirkan. Marilah sebagaimana Quran menyuruh kita bebaskan dari penyakit kulit Ayub. Bebaskan dari penyakit buta Yakub. Bebaskan kita dari penjara Yusuf. Bebaskan kita adalah dari Ibrahim Namrud dengan tadi sifat pemarah. Tadi kata Allah, wal muradu minal usbu' ini ada sifatil qahri waluti. Jadi tidak cukup mengatakan ya latif, tapi lembutkan. Maka kata Allah, sampai Allah bersumpah wasamsi waduha. Di penghujungnya adalah wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Tuh sudah pasti. Allah sudah menggunakan pil madi litahqiq, sudah pasti. Allah yang memastikan, bukan Abah Setu. Nah disinilah kenapa di tengah-tengah Al-Quran itu wal yatalatub. Ayo lembutkan ucapan kita. Itulah kan di kisah asbabun nuzulnya sahabat tentang ayat. Maka nanti barangkali yang teman-teman mungkin agak sedikit Abah lamakan sedikit ya. Karena bahasan ini membutuhkan pemahaman, di penghujungnya natijahnya harus lempeng tadi semua ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat 19 ini adalah Allah mengisahkan tentang, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah, ini bukan surat Al-Imran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Tadi semua. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah berfirman, maka berkat rahmat Allah engkau hei Muhammad, begitu. Berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Seandainya engkau bersifat keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Ini kisah Nabi yang kecewa kepada kaum muslimin yang gagal mendengarkan samina wa ata'na kepada Nabi pada perang Uhud tadi semua. Maka itulah Allah sampaikan, ya udah maafkan Muhammad. Nah inilah juga harus kita paham sahabat ya. Nah juga dalam wal yatalatub ini ada sebutnya penawar daripada racun tadi semua. Yang dipelet, yang diapa juga sama sahabat ya. Maka ada amaliyah yang bisa kamu bersihkan tubuhmu, meruqyah tubuhmu dengan garam. Tadi ada dengan wal yatalatub itu adalah dengan menekukkan lidah, nanti Abah ajarkan khusus. Bagaimana engkau tiupkan pada air garam itu untuk kau mandikan tubuhmu tadi semua. Kesalahan tubuhmu sekarang terhijab dengan banyak hal. Pada dasarnya disebabkan karena tadi adalah masih menjadikan tubuhmu adalah pusat sahabat daripada iblis itu tadi semua. Dan sementara menjadikan pusat epicentrum dari kegelapan. Kemarahan, kebencian, kedengkian, inilah di rumah Allah. Maka itulah Allah menyuruhkan, bersihkan rumahku. Itu ya. Inilah. Kenapa wal yatalatub itu adalah ya latif itu 8 huruf tetapi merupakan asma Allah yang ke-7. Dan kenapa adalah wal yatalatub itu ada surat ke-18 19 karena dia 37 3 1 tapi 3 1 tapi 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 neraka, 7 surga, 7 tawaf, 7 syai, 7 air mutlak, 7 latifah, 7 lapis nafsu, 7 wujud tubuhmu tadi semua. Karena tubuhmu itulah suratul Fatihah yang 7 itu, sahabat ya. Maka biasakan. Maka di dalam surat ini
Allah menjelaskan kepada kita tentang surat apa namanya wal yatalatop ini ya. Adalah ayat yang ke-19 ya. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika ba'asna. Ini juga sesungguhnya juga sebenarnya tentang reinkarnasi sebetulnya Pak. Sebenarnya. Kalau sudah tapi nggak apa-apa kalau kalian belum paham sampai di situ ya. Anggaplah bangun dari tidur tadi semua. Kan tadi kata Nabi. Sesungguhnya manusia itu adalah dikatakan adalah an-nasu niyamun faida matu intabahu. Semua manusia itu tertidur lalu ketika mati mereka akan terbangun. Mati jasadnya dia akan terbangun. Ya. Ya. Makanya pakasabna anka gitu akapa basarukal yauma hadidun tadi semua. Ya. Maka kami singkapkan darimu tutup yang menutupi matamu. Penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Nah ini. Kamu akan mampu melihat secara isyarah, ibarah, latoib, hakoib. Karena penglihatan bukan penglihatan tadi. Innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu akan melihat Tuhan kalian sampai jelaslah. Tuhan yang melihat dirinya. Pada saat engkau melihat, sebetulnya dia sedang melihat lewat matamu. Pada saat kamu mendengar, sebetulnya dia mendengar lewat telingamu. Pada saat kamu berkalam, dia yang berkalam lewat mulutmu. Pada saat kamu ada, dia yang ada lewat adamu yang diadakan oleh dia. Wa kadzalika ba'asnakum liyatasaaluna bainahum qala qailu minhum kam labistum qalu labista yauman au ba'da yaum. Jadi ayat ini sama seperti kisah tentang Nabi Ujair. Datang pada sebuah kampung. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun. Itu ini sama. Fa'amatahullahu mi'ata amin fasurhun. Cuma ditanya. Sama aja. Itu juga reinkarnasi sebenarnya. Berapa lama kamu hidup? Nah, di ayat ini tapi itu tentang Allah dan Nabi Ujair seolah-olah. Antara hidupmu dan ruhmu sendiri dan jasadmu sedang diskusi. Tapi di ayat ini seolah-olah adalah orang yang sedang dibangkitkan sama-sama hilang kesadaran. Tubuhnya sudah jadi kitmir. Tadi semua. Pada ngobrol. Nah ini sekarang suka teman datang ke rumah Abah. Bah kira-kira saya ini bangkit yang berapa kali ya? Nah itu. Gitu. Oh kata Abah ini kamu ini. Itu. Itu. Ada yang udah sekian puluh kali, ratus kali. Karena Jalaluddin Rumi sini mengatakan dia itu udah reinkarnasi 1876 kali. Sampai dia kembali pada Allah itu. Maka jangan sok tahu dari semua. Ya. Ayat ini pun sama sebetulnya. Kamu yang dibangkitkan dari kesadaran kamu. Setelah kamu sadar, kamu berjalan. Disuruh ke kota. Mana? Inilah. Maka tadi. Watin adalah sesungguhnya tubuhmu. Wazaitun jantungmu. Waturisin kesadaranmu. Bukit Turisin kesadaranmu. Wahadal baladil amin. Inilah kota. Yang aman. Yang damai. Disinilah. Itulah kenapa surat Al-Insyirah di awal dengan alam nasrah laka sadrok. Ya. Kenapa sadrok itu mudhaf ilaih. Gitu. Tadi kenapa fa inna ma'al usri yusran itu pakai dorob dibandingkan digabungkan antara inna dan ma'a. Saking ingin kata Allah tuh di sebalik tubuh yang bodoh ini tadi dari sifat yang kohar ini ada wal kohri wal lutfi. Itulah usbu'a ini karena jantungmu ada qoluba yang selalu yataqallabu berubah-ubah duk dak duk. Makanya kamu sekali-kali lagi tenang. Itulah jantung sahabat. Ya. Napas dengan tenang. Maka itulah Abah ajarkan. Kenapa setiap kata Abah. Setiap pagi. Rehatkan dirimu. 2 waktu saja. Allah kan nyuruhnya 2 waktu sebenarnya. Wadkur rabbaka fi nafsika. Dan ingatlah Tuhan fi nafsika. Pada jiwamu. Tadorru'an dengan tadoru. Apa itu tadoru? La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la jangan bersandar pada apapun. Kamu nggak hidup, kamu nggak ada. Kamu ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Ilmu yang diberi ilmu. Itu tadorru'an. Wakhifatan. Dengan rasa takut. Takut bukan takut kepada makhluk. Maka ada khosyah. Tadi semua. Ada khauf. Tadi kan. Wakhifatan. Ingat itu. Allah mengatakan wakhifatan. Tadi semua. Rasa takut kepada apapun yang selain Allah.
Tadi semua. Ya. Kenapa ulama itu tidak disebut khauf tapi dikatakan innama yakhsyallah. Takutnya itu bukan khauf tadi. Pada Allah itu. Karena tadi kalau takut pada makhluk, jauhi makhluk. Tapi takut pada Allah, dekati Allah. Begitu. Sebagaimana pada saat kamu takut dengan matahari, dekati matahari naik ke gunung, pasti adem. Tapi kalau kamu menjauh dari matahari, justru makin terbakar kamu. Itulah proses. Lihat di alam ini berlaku hukum Newton. Kamu lihat dengan kaca apa namanya itu kaca disebutnya itu apa tuh yang bisa membakar itu, menampung semua. Kaca bukan kaca pembesar apa namanya itu ya. Dulu Abah suka praktek. Kau jauhi cahaya itu, makin panaslah dirimu. Kau dekati cahaya itu naik ke gunung ke puncak, adem kan? Logikanya lucu ya. Makin naik pesawat naik ke atas makin minus. Kok deket matahari? Ternyata matahari itu adem toh. Di situ harus paham kamu. Tadi semua ya. Surya kencana atau apa itu yang kaca itu. Yang kamu membalikkan reflektor sebetulnya. Menampung matahari untuk membakar kertas di bawahnya. Kau menjauh terbakar. Kau mendekat adem. Tadi semua. Inilah tempat kau mendekat kembali kepadanya. Di dadamu itu tapi syaratnya. Tauhidkan. Bersihkan. Maka seluruh ajaran Abah itu adalah mengembalikan pada dadamu. Sebagaimana baginda Nabi mengajarkannya begitu. Maka Allah pun mengajarkannya begitu. Maka disinilah ada kebahagiaanmu, ada surgamu. Tapi ada nerakamu juga. Karena di sini ada sifat kohar dan sifat tadi. Wal muradu minal usbu'aini. Ada sifatil kohri dan waluti. Ada yang satu sifat memaksa. Udah berhenti memaksa. Dan sifat adalah pengasih. Menerima. Itulah yang disebut dengan wal yatalatuf tadi semua. Ya. Tetapi wal yatalatuf akan berhasil kalau dadamu sudah menjadi yasin tadi semua. Maka kamu sudah tidak ada lagi yang namanya tidak lagi kematian. Ya. Hatimu sudah hidup. Pal qalbu la yanamu wa la yamutu bal masgulun bin naumi wal yaqdoti wa salatul qalbi bihayatil qalbi bila sautin wala qiyamin wala qudin fahuwa yukhatibullahu biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu sudah tadi. Istinsar. Na'budu nasta'in. Tadi. At-tanzih, at-tasbih. Na'budu nasta'in. Barulah ihdinas siratal, berjalan berdua. Dohiron wa batinan. Karena tanpa dohir tidak mungkin yang batin pergi. Tanpa yang batin tidak mungkin yang jasad pergi. Nah, ini persoalannya. Kenapa kita harus dikawinkan dua hal tadi? Maka kemudian ada salatnya wa amma salatu tariqatu fahiya adalah mu'abbadatun. Ya. Fi muddatil umrihi wa masjiduhal qalb. Masjidnya sudah qalb. Tiap hari tawaf bergerak di sini tadi. Dep. Nah, pada pagi hari itu kau duduklah. Tadarruan wahifatan. Dunal jahri minal qaul. Lemahkan. Tekuk lidah. Rapatkan gigi. Bicaralah dengan diri sejatimu. Oleh diri sejatimu. Dia kepada dia. Oleh dia. Dengan dia. Bersama dia. Kepada dia. Dia. Penyaksian diri dohirmu. Dia. Yang bersaksi dia. Yang disaksikan dia. Diri dohir dan batinnya. Yang menyaksikan dia. Yang ikut menyaksikan ya dia itu. 3 tadi. Ya, kenapa 3, 7? Pada kesadaran yang 7 semua. Ya, itulah. Ya, coba kamu lakukan, sahabat. Ya. Nanti akan berubah karena itu kan otomatis nasib itu akan berubah. Karena nasib itu di sini letaknya. Apa yang ada di sini, apa yang kau ucapkan. Apa yang ucapkan, apa yang kau pikirkan. Nah, dari sini apa yang kau pikirkan dia turun. Apa yang kau ucapkan akan kembali diperbuat oleh tubuh. Di penghujungnya menjadi kebiasaan. Di penghujungnya menjadi nasib. Itulah kenapa Allah ingatkan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Syaratnya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu sahabat. Ya. Maka cara pengamalannya tadi. Setelah kamu mandi tobat adalah mandi tobat. Tadi semua adalah diguyurkan. Mandi dengan la ilaha illallah ya Allah sucikan tubuhku pada air bacakan bismillahirrahmanirrahim nurullah nurur rabbi bihaq pandanglah semua nur Muhammad
Pandanglah seluruh isi alam ini, yang dohir Nur Muhammad, yang batin Nur Muhammad, satukan tadi semuanya, ahadkan tadi semua. Tanzih, mulai narik arti napas tadi semua. Maka ada Abah sudah ajarkan, tarik napas dari hidung, tahan, tegaskan Allahu hayyun, Allahu hakun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Allahu hakun, hayyun, qayyum, wadud. Itu sebelum nanti amaliyah ini, waliyatalatop ini. Tahan. Di mana? Nih, di rumahnya dia. Kalau bilang hati, hati itu di sini. Ini jantung. Itulah kenapa Lailatul Qadar itu. Kalau kamu lahir, mati. Dan cirinya Lailatul Qadar itu pada saat angin tidak berhembus, bukan bernafas. Karena kalau kamu bernafas, tapi nanti diwujudkan dengan nafas kamu. Kan semuanya yang kamu sudah masukkan di dalam itu kamu dohirkan semua. Segalanya. Jannah semua. Dipan dari emas. Sungai yang mengalir. Rekening yang tidak mengalir. Berhenti. Terus didohirkan. Tapi dan Allah tidak minta banyak. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jari minal qaul. La sautin lahar. Berhenti angin berhembus. 21, 23, 25. Boleh, silahkan mana saja. 27, nah itu 27, 29. Itulah kisah Lailatul Qadar. Kapanpun kau sudah Lailatun. Kalau kamu Lailatun, maka ada takdir. Maka tadi, mamin napasin tubdihi adalah qadarun fika. Yumdihi. Setiap napas yang kau haruskan, ada takdir yang sudah kau buat. Itulah sahabat. Betapa bahayanya selama ini kita tidak mengerti. Ya sama, Abah pun. Untungnya Abah ini reinkarnasinya udah lebih banyak. Maka orang nanya, kok Abah segala tahu? Karena Abah hidup sudah lebih banyak dari kamu. Ini tentang ini kayak Ashabul Kahfi lagi dibangunkan. Nggak ada lebih. Nggak ada kelebihan. Makanya cari tadi semua. Ya, yang kayak. Tapi kalau seandainya dia ngaku-ngaku ngomong rohani, tapi sebetulnya masih minta duit, itu pasti belum bangun dia itu. Ya. Kalau guru rohani itu minta duit, syarat begini, itu belum bangun dari tidur. Percaya sama Abah. Karena tadi, wong di kisah Asbah justru dia ada pergi ke kota. Tadi, mengeluarkan. Bukan sebaliknya. Untuk liko, 5 juta. Maaf. Karena kalau tidak dikasih tahu juga banyak korban. Ya. Karena hari ini, ya Allah, udah terlalu banyak lah tadi semua ya. Maka dikatakan wa kadzalika ba'asnakum, ada lihat apa namanya? Liyatasaaluna bainahum qala qab al-ilun minhum kam labistum qalu labista yauman aw ba'da yaum. Jadi kalau ada teman-teman kesini, Pak, kira-kira seberapa kali kamu yauman aw ba'da yaum. Tuh. Karena para orang-orang yang nanti sudah betul-betul sempurna kembalinya itu hanya penggantian SIM card itu pada orang yang sudah kaya itu ganti SIM card itu cepat. Sebelumnya pakai Samsung yang harga 20 juta sekalipun. Wah, sekarang nih SIM cardnya cepat karena dia udah kaya. Dia beli Apple atau merek apa yang lebih canggih, lebih baru, lebih fresh. Just yauman au ba'da yaum. Itu Allah sudah kasih contoh sedemikian indahnya. Coba kamu buktikan. Coba kalau kamu yang belangsak. Udah cinit-nit kemarin. Udah HP-nya juga. Ya Android tapi udah pecah kacanya. Spekernya udah krosok-krosok. Gambarnya sudah gak bening. Foto Abah aja kemarin dikirimin. Itu foto Abah kok jadi jelek amat. Gitu. Karena yang salah bukan pada Abah. Tapi pada fotomu itu yang salah. Dari semua. Tadi semua yauman au ba'da yaum tadi semua. Maka SIM card itu, maka HP itu begitu, bahkan kamu ganti HP-nya aja di tempat konternya langsung. Tolong nih cabut nih SIM card, masukin HP baru. Yauman. Qala fa minkum kam kabisum qalu labista yauman au ba'da yaum qalu rabbukum alamu bima labistum fab asu ahadakum ala biwarikikum ya. Biwari kikum hadihi ilal madinatil fal yandur. Nah, disinilah barulah wal yatalatop wala yushironna bikum ahada. Wal yatalatop. Nah, disinilah yang harus kamu bangun adalah bagaimana hendaklah dia berlaku lemah lembut.
sahabat. Ya, coba tiap hari. Tadi, karena disinilah kenapa wa nafsi wa masawaha palhamaha fujuruha. Karena tadi kolubah tadi selalu berubah, jantung duk duk. Kamu sedikit aja debt collector duk duk. Nah, itu. Maka terlalu banyak sering debt collector mati. Kering di dalam karena ngumpet. Ayo ubah nasibmu. Karena Allah menjadikan kita dari awal wa idkulna ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Jadikan jannah. Dari semua. Apa kamu kira-kira pantatmu butuh dipan emas? Ruhmu nggak perlu. Yang butuh dipan emas itu pantatmu. Yang butuh makanan-makanan itu perutmu. Yang butuh bidadari itu burungmu. Masa ini nggak logis orang-orang ini mau menafsirkan. Karena tadi nggak ngerti. Tadi kalau bahasa ini adalah pakasatna anka gito akapa basaru kal yauma hadid. Barulah akan mengerti kalau dia yang membukakan penglihatan dia melihat kenyataannya. Kalau bukan, ya udah akhirnya kama kola kila akhirnya menyesatkan orang. Dolun mudilun tadi semua. Ya, karena kamu layak bahagia. Kamu dan sinilah sesungguhnya. Maka apa? Inilah drama Tuhan yang tidak akan pernah berakhir. Hanya tadi tetap ada kiamat, tapi kiamat yang dimaksud adalah merepres dunianya sama. Kira-kira sudah masalah disunamikan, ditenggelamkan. Dari bulan zaman Nabi Sis dengan angin, Nabi Nuh dengan air, Nabi ini Lut dengan tanah lava. Bukan untuk dihancurkan seluruhnya. Karena kita datangnya juga beda-beda, masa dihukumnya bareng. Coba ini juga nih orang suka on aja. Maka di sini ngobrolin tadi berapa lama ya kamu ngobrol? Kita ini berapa lama ya di sini ya tidur? Nah, gitu. Nah, sama kayak murid-murid Abah yang sudah tinggi kesadarannya sekarang suka ngobrol sama Abah. Abah punya grup khusus dengan mereka yang sudah sampai pada kesadarannya dan Abah sudah bisa menguji mereka. Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Apa yang kau lihat? Karena makrifat itu tentang apa yang kau lihat. Maka asyik kamu itu akan hidup ini asyik menyaksikan bagaimana hukum Tuhan ini berlaku. Ya, sahabat, disinilah maka dia ngobrol. Kamu berapa lama ya kembali ke sini? Wah kayaknya sih, nah itulah sahabat. Ya sini sebetulnya ayat ini sedang bicara itu. Maka utuslah seseorang. Cuma tadi watil kal amsalu nadribu halinnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Memang banyak perumpamaan. Makanya ini ayat-ayat Quran itu penuh dengan perumpamaan. Hampir semua. Kullu ayat bahkan dikatakan adalah perumpamaan. Kalau tidak, maka surat Al-Imran menegaskan banyak manusia terjebak, tersesat dengan perumpamaan Allah itu sendiri. Karena dia meneragarakan beragama dengan don. Padahal inna donna la yugni minal haqqi syai'ah. Tidak ada don. Don itu tidak memberikan kebenaran sedikit pun. Tadi semua ya. Sahabat. Jadi barangkali marilah kita. Maka nah tadi setelah kamu apa yang kamu lakukan pada saat duduk itu sebagai terakhir dari Abah masih ada 5 menit ya. Pertama adalah mandi tobat, bersihkan semua. Yang pertama adalah tentu makanan. Abah ajarkan istinja awal. Kembalikan semua makanan itu pada Nur Muhammad. Maka bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Nurullah, Nur Rabbi. Pandanglah semuanya Nur Muhammad. Tapi itulah wajah Allah. Berarti kau melihat Allah pada dasarnya. Allah lah yang memberi makan. Allah lah yang dari semua. Allah lah yang menikmati sebenarnya. Tadi dia menikmati dirinya sendiri. Dia menikmati semuanya. Ini sahabat tentang dia. Dia menikmati makanannya sendiri. Dia menikmati keindahannya sendiri. Dia menikmati. Ini kan tentang penyaksian dia pada dia. Kalau udah ngerti. Kita ini yang ikut kan tadi. Ada yang bersaksi. Ayo mandinya benerkan. Itikadnya benerkan. Istinja akhirnya juga benerkan. Pada pundalmu dari semua. Putarkan. Dari semua ya. I. Semua. Kembalikan. Kembalikan yang tanah kepada tanah. Angin pada angin. Api pada angin. Dari semua. Kembalikan unsur yang kasar pada yang kasar. Kembalikan yang halus. Kan ada yang halus kan. Kan ada ruhnya makanan itu. Kembalikan yang halus pada yang halus. Itulah Allah sudah bicara tentang kulu wasrob. Kulu wasrob. Gitu. Makanlah, minumlah. Tapi siapa yang makan? Nah, kemudian menyembelih binatangnya juga penting.
tadi semua adalah bagaimana kembalikanlah. Yang menyembelih itu bukan kamu. Karena tidak bisa kamu doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Maka jangan sampai kita masih makan daging saudara kita sendiri. Karena kalau tidak kamu kembalikan, kalau oleh orang hakikat, maka ternampaklah di sebalik wujud binatang-binatang itu. Atau sebaliknya sekarang nampaklah binatang-binatang itu di sujud manusia yang masih berwujud manusia ini. Nah itulah kalau kamu sudah masa harus terus bukain tadi semua. Ya. Ini semua tentang penyaksian atau tidak menyaksikan. Ya. Maka Abah kenapa sekarang buka? Karena sekarang ini bahasanya sedang obral. Adalah the last time, the last memory, the last kesempatan. Kalau tidak kita akan terjebak dulu di alam yang tidak pernah kamu bayangkan tadi semua. Ya, dan inilah saatnya. Kalau sudah sell, maka tidak ada lagi aturan, sahabat. Itulah kenapa Allah sekarang bukakan Google Map, bikinkan HP, bikinkan ini, bikinkan AI, bikinkan TikTok, bikinkan Instagram, bikinkan Facebook. Karena dia sedang mengobrol. Dia ingin memberitahukan tentang dirinya sendiri. Ya. Itu ya sahabat, tadi semua. Jadi mandinya benerkan, makannya benerkan, itikodnya benerkan, nafas masuk dan nafas keluarnya sadari setiap hari. Istinja. Kemudian tanzi, apa nafas masuk itu? Balikan semuanya dia. Kalau bahasa Krishna ditelan. Lautnya, gunungnya, dirimu, semuanya. Allahu Akbar. Di rumah, Akbar. Itulah sholat. Inilah sudah Islam jadi dagelan. Tapi hari ini kalian tonton kegagalannya. Petantang, petenteng, masuk kiai, buyah, ye. Nggak ngerti apa-apa. Semua, ya. Semua. Ulama, ularnya manusia hari ini. Jadi kiai kulit kia dalam kai, bedug. Imannya kepada bedug. Dan maaf, ya. Kalau tidak ada penyadaran begini, bagaimana, kapan dia mengutus untuk orang menyadarkan. Yang orang yang menyadarkan itu dari dulu juga. Dari mulai kapan pun disesatkan. Nggak ada masalah. Karena dia yang diutus itu pasti orang yang sudah mati. Ya. Itu saja yang harus kalian paham. Tadi semua. Terus nanti tadi. Duduklah di antara. Tadarru'an wa khifatan. Dunal jahri minal qaul. Bil guduwi wal asol di waktu pagi dan petang. Ilmu pengetahuan membuktikan. Pada gelombang teta itulah kau bicara. Karena manusia itu sahabat. Nah tadi, para mereka itu, Imam Ghazali aja nggak ngerti apa itu gelombang teta, gelombang gamma, gelombang beta, gelombang alfa. Maka tadi jangan sok tahu. Setiap zaman ada ulamanya, setiap ulama ada zamannya, setiap hutan ada singanya, setiap singa dia punya hutan sendiri. Ini masih kolak, sama kolak. Wong dianya saja mereka pada saat hidupnya berubah terus. Tadi semua. Terus apa kalian di dalam berilmu ini? Mau sampai kapan jahil murokab ini? Tadi semua. Ya, udah lupakan itu semua. Ya, marilah kita fokus dengan apa yang hari ini. Maka selalu ulama pihada zaman. Ya ini ada zaman. Tadi semua. Singa pihada zaman. Asad pihada zaman. Tadi semua. Rasul pihada zaman. Tadi semua. Dan dia selalu ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ada setiap zaman. Semua. Ya, itu yang harus kalian pahami tadi. Setelah itu kamu ada. Yang pertama setelah kamu ada tadi udah mandi kan semua tadi semua. Ya silakan yang muslim dengan melaksanakan sholat sunat 2 rakaat mutlak silakan. Tapi sesungguhnya sholat bukan untuk menyembah, menyadarkan nur afal Allah pada tubuhmu. Saksikan pada takbiratul harus benar. Pengembalian sholat itu. Bagaimana? Allahu Akbar. Sampai hilanglah diri dohirmu. Qasad, ta'arod, ta'in, ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Sekarang bukan lagi wayang. Tapi dalang yang sedang berdiri. Tuh. Kamu sadari itu dalam sholat itu. Bukan malah sebaliknya. Kamu punya keinginan. Nah itu berarti kamu lagi yang sholat.
Ngaco lagi itu kan. Inilah persoalan-persoalan. Kenapa kita harus punya guru yang membimbing. Jangan sok lagi ada, wah mursyidku Allah dan diriku. Lu tahu apa? Sebelum gua jelaskan, lu tahu dari mana lu? Sok-sokan di grup MDN. Mursyidku Allah langsung. Dasmu empuk. Nah, itulah orang-orang sombong yang seperti itu dalam berguru. Dari mana kalau bukan dari guru yang dohir? Emang datang Jibril pada hatimu? Inilah ketololan lagi dalam berguru. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Setelah itu kamu sadari. Barulah setelah kamu duduk. Tadarruan wa khifatan. Duduk yang benar. Kaki kiri di atas kaki kanan. Boleh. Tangan kiri di atas tangan kanan. Ataupun di sini. Kalau bagi kalian yang kejawen. Tadi semua. Tariklah. Sedulur papan. Manunggal. Kan di sini tadi. Kan kata apa? Sodar. Di sinilah. Di antara dua belahan dada ini. Ini kan kalau seandainya diginikan. Ini kan ada yang belah. Nah ini. Yang bolong ini. Yang bolong di antara dua jempol ini. Tempel di sini. Makanya semedi. Seperti ini semua dari siapapun. Dari zaman dahulu manapun. Silakan. Itu mansakan. Mau cara itu silakan. Mau cara kita Islam sholat silakan. Mau digabungkan boleh. Kenapa? Tuhan itu apa sih? Kamu tuh kadang-kadang bayangin Tuhan tuh kayak presiden ya. Suka marah gitu kan. Ini persoalannya ini. Islam ini sudah seperti itu. Nanti nyiksa gua di neraka gitu. Kamu itu dia loh. Masa dia nyiksa dirinya. Diri sejati diri. Kamu dirinya dia loh. Itu. Aduh kadang-kadang orang Islam ini. Kamu itu dirinya dia loh. Kamu sama saja mencubit kamu mencubit dia. Maka tadi kamu gak boleh nyakitin orang karena dia. Gitu loh. Kenapa kamu harus bantu orang? Karena dia. Dia menolong dia. Itu sebenarnya. Dikatakan walang reh susi sejati. Berbudi bawa laksono susi sejati. Itu bagi teman-teman kejawen. Silahkan. Abah sudah ngerti semua. Mau kejawen ke. Karena Abah lah rajanya kejawen. Rajanya Sunawiwitan. Rajanya ini. Rajanya ini. Rajanya. Maka Abah ngerti. Mau fisikawan silahkan. Abah ngerti. Kimiawan silahkan. Mendel silahkan. Archimedes. Cara matematika. Cara ini. Tadi. Bagaimana cara matematika? Berapapun amalmu dikalikan kosong. Hasilnya tak terhingga. Bagaimana cara fisika? MC kuadrat. Kita fisik. Tapi ada di sebalik yang fisik itu ada metafisik. Bersama dengan ilmu cahaya juga sama. Bagaimana hukum Newton. Jadi cara pulang pada Allah itu sebanyak jumlah manusia. Pahami itu. Ya, kalau sudah ngerti tadi semua. Ya. Barulah kamu tekuk lidahnya, rapatkan. Karena mati itu adalah menekuk lidah. Rapatkan gigi. Tahanlah napas. 2, 1, 2, 3. Maka pertama adalah tadi. Tariklah seluruh dunia ini pada dirimu. Kamu dohirkan. Allah. Hilangkan lagi, pejamkan. Pelan lautnya, gunungnya, buminya, semuanya. Semua manusia di muka bumi ini. Ada pada dirimu semuanya. Itu toyol arti. Meringkas bumi. Kemudian dengan napas tasbih. Tasbih itu dohirkan. Nah sekarang sudah tidak lagi syirik. Karena kau sudah melihat ternyata yang dohir itu yang batin. Loh. Kalau nggak begitu. Maka tadi. Mana? Arafa Allahu ada bitasbih. Faqad syaraka. Syirik. Ya. Itulah perlunya tauhid. Tadi semua. Mensatukan napas masuk, napas keluar. Tadi semua. Maka tahanlah. Maka silahkan kamu bersihkan dulu rumah Allah. Tadi semua. Maka bebaskan. Ya Allah, kalau ada manusia yang pernah catat ada kebencian di hati saya. Siapapun mereka yang menyakiti, menjelekkan, aduh zaman ini, zaman amat, hari ini. Maka saya bebaskan, tak ada satupun makhluk. Nah, pertama sebelum kau ingin mensucikan rumah Allah itu, bebaskan adalah rumahmu dari kebencian yang sudah kau tarik tadi semua. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Karena inilah sesungguhnya adalah loh mahfudmu. Tadi semua. Wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tadi semua. Ini. Supaya mulutmu nanti innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun.
Kau nanti mengatakan la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Sudah nyata sekarang. Bukan lagi ucapan. La ilaha illallah Muhammad nur hakullah. Semua nyata hanya nurnya dia. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Kembalikan. La ilaha illallah kun. Kun. Tapi kalau tidak, apa yang mau dipayakunkan? Kalau di sini kebencian, kun, keluar. Akhirnya keburukan. Kamu narik energi negatif, semua datang. Maka hati-hati yang mengamalkan kun payakun, tapi hatinya masih busuk. Atau melakukan liko, tapi masih tubuh binatang. Tadi semua. Tadi. Inilah. Ada lagi. Kayak siapa sih Tri itu? Mana Tri? Baru dibisikin orang aja udah hilang tadi semua. Ngaji kayak apa kayak begitu tadi. Aduh, semua. Itu saja sahabat. Maka barulah nanti setelah kau mengerti. Udah sekarang gak usah lagi program dulu apa yang kau mau. Mau keliling dunia, mau mobil, mau Mercedes, mau apa, mau dolar, mau euro, nantilah tadi semua. Yang penting belajar membersihkan rumahnya dulu. Tadi semua. Karena selama tadi kamu ngadaptar dulu rekening ke bank, daftar, buka rekening. Sekarang baru sholatmu ada masuk ke situ. Semua kebaikanmu. Sekarang orang ini kadang-kadang ibadah jalan, nabung terus. Kamu nabung di bank apa? Bank Allah. Allahnya di mana? Nggak tahu. Nah, ini juga kacau. Sholatnya rajin puasa. Itulah yang sia-sia. Sama aja kayak kamu naruh di bank depan halaman. Lu nabung di halaman bank. Tapi kamu nggak pernah masuk ke dalam bank. Nggak pernah daftar. Itulah yang katakan tadi. Harusnya adalah masuklah ke dalam dulu. Tadi semua. Ya, daftarlah. Itu. Lakona yulakinu talkinan. Tungtunlah. Tadi semua. Ya. Itu saja. Mohon maaf. Terus kurang belakang ini udah lebih. Nggak apa-apa. Tadi semua. Karena kemarin abah berapa hari. Nah sahabat sekali lagi. Pak Gembleng. Sehat semua. Mas Widodo. Tadi semua ya. Mas Gembleng. Sehat semua. Ya. Ayo belajar yang benar. Pahami segalanya, rasakan, jangan. Tadi semua ya. Janganlah sifat api dikeluarkan. Tadi semua ya. Karena sifat api itu adalah akan membakar diri kita dan orang lain. Ya sahabat. Ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Semuanya sehat. Tapi satu saat nanti kalau tiba-tiba sudah tidak terdengar lagi suara dari Abah. Berarti kalian sudah banyak apa yang sudah Abah sampaikan. Waliyatalatop sebetulnya adalah pelajaran tertinggi semuanya. Sudah di situ semuanya. Kun fayakun itu sudah di situ semuanya. Semuanya ada di dadamu semuanya. Karena dadamu sekarang bukan dadamu lagi. Laka sodrok tuh. Laka lam milik siapa dadamu. Bukan dadamu lagi. Karena sudah diberikan kelegaan kebatinan. Silahkan tinggal kamu merasakan. Karena butuh waktu sahabat. Butuh rasa. Sama saja kamu belajar. Walaupun Abah jago menceritakan bagaimana cara naik sepeda. Kamu harus latihan sendiri. Walaupun Abah chef yang luar biasa menceritakan tentang bagaimana teknik masak. Tapi kamu harus masak sendiri. Itulah kenapa Allah kata innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Abah tidak akan bisa merubah kamu. Hatta yughayyiru ma jiwa. Wadkur rabbaka pinapsika. Dirimu yang harus rubah. Tadi semua. Jangan pakai hayal lagi selama ini. Tadi semua. Ya. Nabi Muhammad aja nggak bisa. Tadi semua. Karena itulah. Allah al-hadi. Hidupkan pada dirimu. Tapi kalau begitu kau nolak guru yang dohir. Hati-hati kamu. Kamu pun tidak bisa masuk ke dalam. Tadi semua. Ini kan. Kalau Abah lihat di grup MDA online. Mursyidku Allah sendiri. Benar. Coba kamu rasakan. Bahwa rasa durian itu dari buah durian. Tapi kalau kamu nggak ketemu buah durian, ketemu nggak rasa durian itu? Kalau nggak ketemu dengan guru yang dohir, ketemu nggak rasa batin itu? Ini kadang-kadang suka sombong manusia. Nah, baru ngerti sedikit saja soal udah ditendang guru yang dohir. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.